saya ya? Di itu aja diambil alih. Oh iya, siap. Ya. Sebentar ya, Bu. Oke. Ini untuk Partisipan. maaf, Soalnya saya tidak jadi host. ini host kayaknya 15. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Dokter atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya mungkin mudah-mudahan apa yang Bu Dokter paparkan dapat menambah ilmu bagi para peserta semua yang hadir di sini untuk sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Barangkali ada di antara Bapak dan Ibu peserta yang akan menyampaikan beberapa. Ini ada yang nanya Pak Unai. Saya belum cek itu, Bu. Oke. Dulu. Boleh saya baca? Iya, mangga. Nih, ya ada. Sok, Ya. atuh baca. Boleh saya baca? Oh. Ya, ada pertanyaan pertama mungkin ya, Bu Dokter ya. Bagaimana kondisi pembelajaran PAUD khususnya di pedesaan saat ini? Apakah sudah ideal seperti yang Ibu sampaikan? Katanya, itu dari pertanyaan Pak Unai. Pak Unai, terima kasih Pak Unai. Pak Unai, karena ini bulan, apa namanya teh? Bulan saya harus bersyukur karena bulan kelahiran saya. Pak Unai boleh dapat ini, tapi kalau mau ya, kalau nggak mau saya kasihkan ke orang lain. Kondisi pembelajaran di PAUD khususnya di pedesaan saat ini memang belum sesuai dengan harapan. Tetapi sebenarnya tidak semuanya itu ada sih yang masih bisa kita ambil. Misalnya mereka diajari berdoa, itu sudah bagus juga. Sebenarnya permasalahannya kebanyakan bukan pada anak, tapi pada orang tua yang memaksa tanda kutip memaksa sekolah untuk segera memperlihatkan hasil. Anak bisa baca, bisa tulis, bisa hitung pada waktu yang belum seharusnya. Seperti itu Pak Unai, jadi belum. Tapi suatu saat pasti. Lanjut, Bu. Iya, Pak Unai. Sudah, segitu aja. Ya, halo. Ya. Iya, Pak Unai bagaimana? Alhamdulillah. Hatur nuhun. Iya, jaringan nana di abdi rada kirang sae panginten Bu nya. Oh, nya. Enten ting nyampaikeun ieu na pakai chat aja gitu. Sok, mangga. Tapi nembe walanganana tos kakuping Pak Unai. Kakuping pisan. Aduh, Ibu itu presenter, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ud ke depan gitu. Barangkali yang jadi masalah kan bukan di anak. Ya. Halo. Ya, lanjut. Ya, sepertinya sepertinya isu pendidiknya, orang tuanya juga gitu, itu permasalahannya. Betul. Ya kurang bagus ya sinyalnya, suaranya kurang bagus. Iya. Itu aja ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Unai, terima kasih. Iya Pak Unai, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan atas pertanyaan Pak Unai merasa puas ya, atau belum puas. Jangan tanya. Buku itunya, buku untuk hadiahnya kapan Bu diberikannya Bu? Asal ngirim alamat kirim, tapi mohon maaf ongkir ditanggung ya. Pak Unai, halo, masih adakah Pak Unai? Ongkirnya bayar di tempat aja. Lanjut Bu. Ini di sini sih nggak ada Bu, hanya ada yang. Ada pertanyaan lagi Bu. Ada Bu Reni sebelum Pak Sudrajat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapangkeun wastapun Reni di Banjar. Asik, orang Banjar. Bu Dokter, izin bertanya. Ya, Ibu Reni, halo Bu Reni. Halo. Ya, Halo. suarana Bu Ai. bisa diagengan salib. Aya Ehwan. Oh, Ayah Ehwan. Bu Dokter, izin bertanya. Kumaha upami ayeuna tos Atra, Eces? Tos Atra. masih Meusan. Mohon. Meusan ya. Abi teh gaduh murang kalih anu yuswana teu patebih. Anu hiji 7 tahun, anu hiji 4 tahun. Tapi nu 4 tahun teh can dilebetkeun ka paun. Jalaran murang kalihna rada luar biasa gitu tah. Tapi upami ningali kan tiap anak tuh uniknya. Upami akangna mah lebih ke kinestetik. Upami Raina justru Raina anu lebih sabar. Istri tapi usil Raina. gitu tah. Raina 4 tahun anu Istri? rakana akang 7 tahun. Apa meget duanana apa meget? Duanana apa meget? Tah cara supados kadang kayaknya kadang greget gitu tah. Cik tuh akang teh jiga dede gitu. Lebih dewasa gitu Raina. Tapi kan ya, gitu teh ya, tadi penjelasan Bu Dokter bahwa tiap anak tuh tetiasa dipaksakan gitu. Kumaha carana supados abi pribadi tiasa nampi yen ya itu kan proses pembelajarannya panjang pisan gitu tah. Itulah Bu Dokter. Ya. Hatur nuhun Bu Matur nuhun Reni. teh acana. Bu Reni, sekarang teh bulan saya harus bersyukur. Kalau mau, Bu Reni dapatnya ini. Kecerdasan berawal dari rumah. Sip. Atur nuhun Bu Dokter. Sami-sami. Maaf Bu Dokter. Iya, Bu Reni tolong videonya Di- supaya Bu Dokternya lebih Di Maotan atuh ku Bu Ai. Ibu Reni. Bu Reni, aya quotes kieu. Anak-anak sebenarnya kela ulah kitu. Orang tua seringkali tidak sabar dengan hal-hal yang sepele dilakukan anak. Padahal anak sudah lebih sabar menunggu orang tua yang tidak kunjung bersabar mendidik anaknya. Terus anak-anak belum pernah jadi orang tua. Tapi orang tua pernah jadi anak-anak. Jadi yang harus memahami anak adalah orang tua, bukan sebaliknya. Setiap anak unik. Jadi ibu harus melihat setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Coba cek Akang, kecerdasannya kinestetik. Dia menggerakkan otaknya dengan kinestetik. Terus si Ade orangnya sabar. Kalau semua orang sabar atuh teu resep di alam dunia. Jadi orang tua itu sebenarnya jadi pembelajar. Kita yang harus belajar sepanjang hayat. Makanya pahalanya surga. Dan doanya, ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Karena di waktu kecil
Orang tua perlu kecerdasan, perlu kesabaran, jadi pantas kalau pahalanya surga. Gitu Bu Reni. Amin. Iya Bu Reni. Bagaimana Bu Reni? Ya, tos ulah ting ditaros bagaimana Bu Reni. Oh ulah. Gitu we jawabannya. Bu Reni mudah-mudahan Bu Reni sudah puas. Kalau tidak puas bisa langsung menemui Bu Dokter ke Cijengjing. Kita kan bukan Nuhun, Ibu. bukan alat pemuas. Ya Lanjut. Bu Dokter, ini ada yang bertanya lagi di chat. Pak Ajat ya, Pak Ajat saya mau bertanya lewat video. Kalau boleh sambil tes jaringan di mana komputer saya. Jadi dipersilakan kepada Pak Ajat. Boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jelas, warahmatullahi. alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya tes jaringan di tempat saya ini. Tadi kan ada keterangan low network gitu. Halo Pak Ajat. Ya, lanjut. Saya mau tanya, walaupun saya belum nggak nyimak dari awal gitu ya. Tapi perkenalan dulu ya. Nama saya Aja Sudrajat, Sunda sekali ya, Sudrajat gitu. Saya dari SMA 2 dari perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya kebetulan mengajar di SMP, tetapi saya juga punya anak yang kedua itu masih TK Bu, dan ada sesuatu yang menarik dari anak saya. Sekarang dia kan sedang di rumah gitu ya Bu, social distancing. Tadi dia coba untuk belajar lewat TPRI. Nah si anak itu nggak memperhatikan TV gitu, malah tentang aja lihat sesuatu dan ngomong sesuatu gitu, main-mainan. Tapi pas ditanya hasilnya, alhamdulillah Bisa. bisa. Perempuan laki-laki. Laki-laki Bu, Usia? dia 6 tahun. Oh, iya. Tapi belum masuk kelas 1, belum masuk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. Pak Ajat. Silakan Bu Dokter langsung saja dijawab. Setiap orang memiliki modalitas belajar yang berbeda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kebanyakan anak laki-laki memang kinestetiknya. Jadi untuk menggerakkan otaknya itu dengan banyak menggerakkan anggota tubuhnya, bisa lari-lari, bisa sambil ngomong sesuatu, itu sebenarnya tapi tidak. Jadi setiap orang teh henteu pula auditori, tidak fisik. Jadi dominannya mana? Mungkin auditorinya ada sambil mendengarkan, tapi kinestetiknya ada gitu. Jadi setiap anak berbeda. Bersyukurlah anak Bapak termasuk anak yang cerdas. Itu saja. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Ya, terima kasih Pak Ajat atas partisipasinya bertanya. Pak Ajat. Dan Ibu Dokter. Pak Ajat. Jawab buat berdua. Amin. Terima kasih. Bertiga sama Bu Dede. Oh, iya. Pak Ajat. Pak Ajat mau ini. Oh iya Bu. Judulnya kecerdasan berawal dari rumah. Tapi ongkirnya ditanggung ya. Apa? Berapa? Atau free? Oh, ini bulan saya harus bersyukur. Karena bulan kelahiran saya. Jadi saya cuma bayar ongkir aja gitu. Ongkir di tempat. Bapak bayarnya di tempat aja. Oh, siap. Sip. Dari mana Bu dikirimnya? Ciamis, iya teh di Cijongjing. Oh, Ciamis. Tapi di Taman Sari, Cak. Oh, alhamdulillah. Lanjut Bu. Nuhun Pak Ajat. Dokter. Ya. Ya. Kalau milik tidak kemana ya Pak, kalau rezeki ya. Good. Iya, ini hikmahnya dari silat itu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Ibu enak nih. Bu Dokter,
Nah, itu Assalamualaikum. Halo, tes. Siapa ini? Tes. Bu Ena Bu bertanya, Bu Ena. Ena. Iya. Ya. Videonya mana, Bu? Waalaikumsalam. Sepertinya ini jaringannya kurang bagus, Bu. Saya pakai video, jadi saya nggak apa-apa ya Ya, nggak suaranya, Bu, ya. apa-apa. Ya, terima kasih Ibu materi yang sangat hebat ya. Alhamdulillah ya Ya, Allah. terkagum sekali ya. Penampilan dari kelompok ini sangat bagus ya. Ini Bu, ini Amin. saya tadi memang menyimaknya memang betul tidak utuh ya, karena memang jaringannya tuh Bu terus putar-putar gitu ya. Ketika anak dalam usia pra sekolah ya Bu, itu kan ada yang masuk di PAUD, ada yang masuk di penitipan anak itu apa namanya ya? Kalau di kota itu kan ada ya Bu, dalam usia 2 tahun juga sudah bisa dititipkan. Kemudian usia masuk ke SD. Nah, itu sekarang kan ada aturan kalau masuk di SD itu harus usia 7 tahun ya Bu? Iya. 7 tahun. Ya, wajib tahun. Nah, sementara kan kalau di daerah Bu, terutama di pedesaan, banyak orang tua yang sudah tidak ini kalau lihat anaknya badannya sudah besar, usianya masih 6 tahun tidak masuk ke SD, sehingga memaksakan untuk dimasukkan ke SD. Nah, itu permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah anak yang belum sampai usia 7 tahun dimasukkan ke SD? Selanjutnya, apa akibatnya nanti kalau misalnya dipaksakan jika dia melanjutkan sekolah gitu. Yeah. Karena ada juga sih sekolah yang tidak menerima. Sekolah-sekolah tertentu dia menerima. Tapi kalau di daerah Bu, terutama di pedesaan ya mau bagaimana lagi, dipaksakan saja masuk gitu. Itu saja Bu, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ena, jika orang tua seperti itu wajar karena mereka kan tidak tahu ilmunya, taunya yang kelihatan kasat mata. Tapi seharusnya memang pihak sekolah atau pihak pengawas memiliki cara tersendiri agar tidak terjadi seperti itu. Untuk masuk SD itu sebenarnya harus sudah punya kesiapan. Kesiapannya itu bukan hanya siap bisa menulis, siap bisa berhitung, siap bisa membaca, tapi kesiapan yang lebih dari itu. Kesiapan emosi, bagaimana bisa lebih mengendalikan diri, kesiapan untuk berkonsentrasi. Semakin rendah usia anak, kekuatan konsentrasinya semakin rendah. Kesiapan fisik, kenapa kesiapan fisik? Karena dia lebih banyak harus duduk. Padahal di usia seperti itu masih harus stimulasi kinestetik, masih harus banyak bergerak. Menurut Adele Diamond, ini ahli otak, jika anak usia dini diberikan instruksi duduk manis selama 15 menit, terutama untuk anak laki-laki, itu akan menimbulkan 2 hal. Pertama, semakin sulit untuk berpikir. Yang kedua, semakin sulit mengendalikan diri. Jadi lamun Sunda mah beki bader, beki belet. Jadi pembelajaran untuk anak usia dini itu jangan sampai 15 menit duduk, ayo nulis, gambar, ibu udah capek, ayo pinter, ayo. Nah itu karena otak itu belum tersambung dengan baik. Cara nyambungkan 2 otak kiri dan kanan itu dengan kinestetik, banyak bergerak, banyak lari-lari. Kalau kelas 1 mah kan harus sudah diam, duduk diam, itu kasihan. Itu pendidikan di awal adalah pondasi.
Jika pondasinya lemah, maka anak tidak memiliki kekuatan untuk dapat sekolah yang lebih tinggi. Jadi baru SMP mau lanjutkan ke SMA, sudah nggak mau belajar. Baru selesai S1, ayo lanjut S2. Guys, Ali mikir. Nah, itu kemungkinan pondasinya tidak kuat. Untuk membuat bangunan yang tinggi, yang setinggi 25 meter, maka pondasinya harus semakin kuat. Saya dulu mainnya wareg. Saya itu ketika kecil tukang main, dan sekarang saya memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih tinggi dibanding dengan teman-teman. Itu karena pondasinya itu harus kuat. Jadi, kesiapan belajar tidak hanya siap baca, siap tulis, siap hitung, tapi yang paling penting kesiapan emosi, kesiapan konsentrasi, kesiapan fisik. Begitu, Bu Ena. Orang tua Ya, mungkin oke. harus banyak diajak bicara. Iya. Iya. Masih hadir ya Bu Ena ya? Iya, hadir ada di sini. Iya. Barangkali jawaban dari Bu Dokter sudah dimengerti Wah, gitu. luar biasa. Ya, sangat dimengerti, dan terima kasih Bu Dokter, itu sangat Sami-sami. pencerahan bagi saya. Ya. Bu, Ini Bu Ya, Dokter, dilanjut. selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. Ini dari Ibu Tita Husniawati. Saya mau Oke. bertanya Bu Dokter, generasi Z identik dengan pendidikan virtual. Bagaimana menurut Ibu tentang pengenalan gadget pada anak usia PAUD? Ya. Gimana, Ibu? Ya, sami-sami. Para penanya yang saya akan infakkan buku, nanti kasih alamatnya itu ya via Japri. WA. Japri. Bu Tita, sebaiknya anak sampai usia 2 atau 3 tahun tidak dikenalkan dengan gadget. Minimal sampai 3 tahun. Kenapa? Karena pada usia itu otaknya sedang tumbuh. Terus atau 2,5 atau lamun kapaksa ting banyak. Karena dia belum bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia maya. Otaknya belum memiliki filter, filternya belum sempurna. Jadi orang tuanya jangan ngajak anak main gadget, tapi ajak main fisik, misalnya ngalungkeun bola, menangkap bola, lari-lari. Nah, para orang tuanya ini mah masalah nate, osok, ribut, memperlihatkan gadget supaya anak anteng. Jika 2 tahun ke bawah sudah mulai dikenakan gadget, bisa terjadi akibat beberapa hal. Salah satunya adalah speech delay, yaitu keterlambatan berbicara atau hambatan kognitif. Jadi sebaiknya 2 tahun ke bawah mah ulah. Nah, bagaimana dengan usia yang lebih besar? Bisa sih dikenalkan, tetapi harus dalam pantauan orang tua, harus ada aturan. Soalnya kalau tidak dikasih main, dia bisa pinjam punya orang lain di teman di PAUD, bisa batur oge misalnya. Oke lah, tapi ibu harus punya aturan. Misalnya kamu boleh main gadget kalau kamu sudah sholat. Atau jadi gadget itu sebagai hadiah, main gadget sebagai hadiah dan harus ada batasan. Itu jika berpikir bahwa kita membiarkan anak main gadget semaunya, seperti menyalakan api. Kita kadang-kadang ketika api kecil tidak peduli. Tahu-tahu api sudah besar, barulah kita sadar, geuning ternyata anak kita gadget maniak misalnya.
Jadi itu teh tetap ada aturannya pada orang tua. Harus ada aturan. Demikian, Bu. Halo, Bu Haji. Halo, Halo. Iya. halo, Halo. Bu Dokter. Ya, Saya mau bertanya siapa ini ya? dari Ibu Cucu nih. Oh, Bu Dari Ibu Cucu. Cucu. Yang Ya. tadi yang hadir pertama, Bu Dokter. Oh, iya. Bu Dokter, mau tanya, kalau menghadapi anak yang tidak mau diam, itu bagaimana? Oh, Tidak biarlah. mau diam, jadi Maksudnya? dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Usiana, Terus aja jalan-jalan, usia, mengganggu teman-teman yang lainnya. usianya berapa? Usianya sekitar 6-7 tahun lah. Kelas 1 Kelas 1. atau Ya. di RA? Ya, Di RA kelas atau 1 kelas SD. Oh, 1 SD. Mengganggu teman-teman yang lainnya, jadi tidak di dalam kelas tidak kondusif. Mm-mm. Itu Iya, teh itu Bu, bagaimana Bu Bu Dokter? siapa teh Bu Cucu ya? Bu Cucu itu harus dicari penyebabnya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Pertama, apakah anak cerdas? Dia merasa bosan karena kegiatannya tidak menantang. Bisa jadi seperti itu. Berarti pembelajaran kita kurang menarik. Jadi dia bosan. Atau yang kedua, mungkin anak itu ingin diperhatikan. Anak ingin diperhatikan baik positif atau negatif. Ketika anak lompatan ka ditu ka dieu, ibu guru pasti memperhatikan, "Hei, diam." Nah, dia merasa senang. Karena dengan begitu saya mendapat perhatian. Seperti kalau anak ngompol, terus kita cerita, pun anak mah ngompol wae kumahanya. Nah, itu dia sebenarnya merasa diperhatikan. Jadi caranya jadi cari kasusnya teh itu latar belakangnya kenapa? Apakah dia merasa pembelajaran tidak menantang atau dia ingin diperhatikan? Atau energinya itu lebih banyak dari yang lain. Jadi dia harus menghabiskan energinya dulu. Misalnya memang sih kalau di PAUD ada guru yang bisa mengajak dia main lari-lari atau apa yang melibatkan fisik. Setelah energinya habis, baru ke kelas dia akan diam. Jadi Bu Cucu, jawabannya harus dicari mana apinya, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Atau mungkin ada penyebabnya yang dicari gitu. Atau ada alasan lain, dia memiliki hambatan apa gitu. Hambatan itu bisa terjadi, bisa dilihat dari latar belakang kehidupan anak itu mulai dari dalam kandungan sebenarnya. Jadi dina kandungan kumaha. Ya. Pas lahirna kumaha. Eta ge proses kelahiran juga menentukan anak ada hambatan atau tidak. Jadi harus dicari banyak itunya latar belakangnya. Gitu Bu Cucu. Ya, Bu Cucu. Halo. Mudah-mudahan cukup ya jawaban dari Bu Dokter. Iya, Bu Dokter, terima ini kasih. ada yang cek Ya, lagi nih. sami-sami. Terima kasih. Dari Sarman. Dari Pasarman. Sarman ya. Maaf Bu Dokter, untuk anak usia PAUD itu lebih banyak belajar melalui audio atau visual atau bagaimana? Itu Nah, pertanyaan dari Pak Sarman. Pak Sarman, Silakan Bu Dokter. Halo Pak Sarman. ada. Anak itu kita juga menerima pengetahuan melalui berbagai indera, melalui penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap, penghidup. Semakin banyak input informasi maka semakin bagus. Jadi lamun vocab itu Cina mah aku lihat, aku ingat. Aku dengar, aku paham. Aku dengar, aku ingat, aku lihat, aku paham, aku lakukan. Kumaha sih Bu?
Oke, aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ingat. Aku lakukan, aku paham. Jadi harus semakin banyak input informasi melalui, kalau misalnya hanya melalui penglihatan saja, sedikit itu ilmunya. Misalnya, ayo anak-anak lihat gambar stroberi ini ada berapa, itu sedikit. Terus coba raba, ada 2 stroberi dengan 2 apel. Nah, itu lebih mengena lagi. Jadi semakin banyak input informasi yang masuk melalui indera, semakin banyak indera dilibatkan, semakin bagus pembelajaran. Nun, Pak Sarman. Iya, Pak Sarman. Halo. Halo, hatur nuhun Bu Dokter atas penjelasannya. Sami-sami. Oh, Mudah-mudahan pas. sudah cukup ya jawaban Iya. dari Bu Dokter. Alhamdulillah. Iya, masih ada lagi Bu Dokter nih. Ada ya, Boleh saya bacakan ya. Bu Ella. Kalau ada Bu Ella ya, Bu Ella Rokayah. Kalau ada yang berkebutuhan khusus di SD, apakah harus ke SLB? Sementara SLB jauh di kota dan bayarnya juga mahal. Apakah SD bisa menerima siswa yang berkebutuhan khusus? Sebenarnya kemarin sudah ada penjelasan Pak Asep Yogas tentang pendidikan inklusif. Nah, inilah pendidikan inklusif. Sebenarnya dalam pergaulan sehari-hari kan tidak dikotak-kotakan. Anu ABK-nya netra, ngobrolnya sareng nu netra. Untuk itu kan mereka tetap harus bergaul dengan orang lain. Jadi, pendidikan inklusif itu mendukung bagaimana dia hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan penelitian, anak yang ke SLB, dia harus dilatih untuk bisa campur baur, bergaul dengan masyarakat umum. Jadi, dia akan merasa kesulitan kalau harus bergaul dengan masyarakat umum. Maka, pendidikan inklusif salah satunya yang bisa digunakan untuk mendukung orang ABK dapat hidup dalam masyarakat. Terus misalnya nanti kemampuan berpikirnya rendah, dihijikeun sareng nu rendah deui, eta teh tidak akan lebih bagus. Jadi dia harus digabungkan dengan masyarakat umum. Putrana Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat anu ti Pengker, Pak teh dia punya anak yang Audi namanya, tidak ABK pendengaran. Dia dimasukkan ke sekolah biasa. Tetapi memang orang tuanya telaten, membuat banyak peraga, membantu anak gitu. Jadi SD bisa menerima siswa berkebutuhan khusus. Tidak perlu diperlakukan berbeda sih sebenarnya agar dia bisa belajar hidup dengan masyarakat. Dan teman-teman sekitarnya juga akan terbiasa dengan orang yang ABK. Seperti itu Bu Ella. Iya, kalau Bu Ella. kasih Bu Dokter penjelasannya. Sami-sami Bu Ella. Cukup ya Bu ya. Ya. Nah ini masih ada pertanyaan lagi Oh, Bu Dokter. masih ada. Pak Iya Usep. Bu Dokter. Ada dari Ibu Seli Yustiana. Nanti Pak Usep dikasih kesempatan. Pak Usep. Ya, halo. Pak Usep. Assalamualaikum. Ini yang makainya bukan Pak Usep. Oh. Ya, Iis. Iya. Oh iya. Ya, ini emailnya. Email Pak Usep. Oh ini Ibu Seli ya? Itu tadi sudah chat, itu sudah di-chat pertanyaannya. Oh, udah Saya dicek. kan punya cucu ya, Bu. Iya. Iya. Sudah duluan kajet gitu. Bagaimana kita harus menghadapinya? Soalnya kalau dilarang itu semakin menjadi gitu. Iya. Mengingat Iya. Bu. Bu Ini Ois. pertanyaan Pak Usep ya Bu ya? Bu Ois ya.
Oh, Bu Uis. Tapi Nanti Bu Seli ada lagi ya, Bu? nanti Bu Seli. Bu Ya, Uis, silakan, Ibu. itu teh karena kekeliruan kita di awal ketika mengenalkan gadgetnya tanpa aturan. Jadi api itu sudah mulai membesar. Memadamkan api yang lebih besar itu akan lebih sulit. Terus bagaimana agar tidak kecanduan gadget mumpung masih balita? Perlahan diatur waktunya. Kalau ternyata dia nangis, kita harus teguh kalau mau memadamkan api. Kalau diantep banyak akan semakin besar. Jadi ibu teh harus kerjasama sih dengan orang tua dan orang yang di sekelilingnya untuk kalau sekarang mainnya 3 jam, besok mainnya dikurangi. Tapi orang tua harus memiliki alternatif cara main. Sebenarnya anak senang bermain kinestetik, kudu ridho orang tua main kukudaan, main ajleng-ajlengan, main sepak bola, pasti dia akan bisa. Jadi tapi itu bertahap, dikurangi jamnya, aturannya di ini. Jadi itu teh perlu waktu. Kalau apinya sudah besar, perlu waktu untuk memadamkannya. Gitu Bu, mudah-mudahan sukses. Ya, amin. Ibu dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Seli. Ada anak yang karakternya ketika diperintah, apabila kalimat perintahnya datar biasa saja, tak dihiraukan. Jadi kalau ingin diperintah dihiraukan oleh mereka harus beberapa kali memberi perintahnya, bari ngogorowok di warana. Gimana solusi untuk anak seperti itu, Bu? Silakan, Bu. Ya, ini harus dicari penyebabnya. Apakah pendengarannya itu normal? Kan pendengaran teh ada beberapa, misalnya dia berapa desibel. Atau kalau anak laki-laki dia lagi fokus. Karena anak laki-laki itu beda struktur otaknya. Jadi kalau lagi fokus, bukan hanya anak laki-laki, para bapak oke. Kalau lagi fokus main bola, nonton bola, lagi fokus, dia tidak akan bisa dialihkan perhatiannya, kudu ditowel, kudu ngagorowok, seperti itu. Kalau soal ngagorowok harus diperiksa telinganya. Atau dia lagi fokus. Mungkin ibu harus noel. Jadi solusi untuk anak seperti itu, cari cara ulah ngagorowok wae, mungkin ditowel. Hey, mungkin seperti itu ya. Biasa ya, Bu? Ya, gogorowokan itu bisa menghilangkan kepekaan telinga. Anak-anak yang masuk PAUD atau masuk sekolah agama, ibu guru nate kieu, sok ngadoa. Teka kuping ku ibu mah teka kuping. Nah, eta teh membuat kepekaan telinga hilang. Jadi ketika anak-anak masuk sekolah, kepekaan telinganya masih tinggi. Ibu guru suaranya tidak harus teriak-teriak. Anak-anak, hari ini kita akan berdoa. Allah Maha mendengar doa kita. Ayo kita berdoa. Jadi lamun budak tengiringa doa teh, teka kuping sok sing tarik, patarik-tarik, itu justru akan menghilangkan kepekaan telinga. Jadi engkena kadituna kudu wae ngagorowok. Harus dicari alasannya dulu Bu Seli ya. Terima kasih Bu Seli. Iya. Bu dokter, mungkin ini yang chat bertanya sudah selesai ya. Ini alamatnya di Japri aja ya. Bertanya, Bu. Ibu dokter, halo. Ya. Ada yang bertanya ini dari chat, apakah setiap peserta di sini mendapatkan buku katanya? Yang bertanya aja ya. Bukunya terbatas. Iya, berarti bukunya hanya untuk penanya saja ya, Bu ya? Ya. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, banyak sekali kekurangan.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali besok dalam sesi yang lain. Hatur nuhun. Ini sudah itu ya Bu ya, sudah habis waktunya. Sudah. Sampai jam 9. Iya. Ya, mungkin akan ditutup dulu ya, terlebih dulu ya Bu ya. Ya, Bapak Instruktur ICT batch 6 grup 13A yang saya hormati. Terima kasih atas segala bimbingan dan arahannya. Mohon arahan supaya kami bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut menyimak pemaparan dari kelompok 2 grup 13A. Semoga apa yang Bu Dokter paparkan dalam materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktunya telah menyisihkan waktu buat menghadiri dalam tugas kami sebagai kelompok 2. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan oleh Bapak dan Ibu semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang sangat barokah, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua ke depannya bisa lebih baik lagi dengan terus belajar tanpa henti. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekamannya di